Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, pemirsa juga sahabat semuanya dimanapun berada. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pagi hari ini kita udah selesai beres-beres ya ceritanya. Udah rapi-rapi dan juga sudah selesai memasak. Jadi untuk sarapan pagi kita udah ready ya teman-teman ya. Dan setelah kita beres-beres semuanya, saya akan ada acara ceritanya ya. Mau ke suatu tempat ya di saudara saya teman-teman yang berada di Blitar ya. Saya akan berangkat lebih pagi agar supaya sampai di rumah lagi tidak terlalu kemalaman ya teman-teman ya. Dan akan kita lihat-lihat dulu. Biasa teman-teman, kita sebelum melakukan kegiatan ya yang lain gitu, kita cari pemanasan dulu biar lebih semangat. Kadang-kadang kita juga akan terinspirasi ya teman-teman dengan meningkatnya imun, dengan rasa senang gitu. Kita tuh akan ada pertumbuhan dalam jiwa, dalam hati itu akan merasa senang. Nah kalau kita tuh merasakan bahagia, senang gitu ya, kita juga akan merasa selalu positif ya. Di hati kita terutama akan merasakan sesuatu kebahagiaan, dan kita selalu memandang semua masalah itu jadi positif dan bisa ya untuk mengurai dan menyelesaikan satu persatu ya teman-teman. Nah ternyata memang berkebun itu sangat banyak sekali ya teman-teman ya manfaatnya. Selain hati kita itu terhibur ya, kita juga bisa melihat ya, mata kita ini jadi sejuk ya melihat yang hijau-hijau ya. Dan juga tanaman bunga yang kita rawat ini bisa berbunga secantik ini teman-teman. Nah ini dendro warna kuning ini aku sangat suka banget, dan suka lagi kalau anggrek ini rajin banget berbunga teman-teman. Batangnya itu mesti rimbun banget ya. Jadi ini satu plant ya, satu pot ini ada berapa ya teman-teman ya. Nih teman-teman, ada 1, 2, nih yang panjang banget ya. Ini yang panjang banget dan kondisi masih kenop. Dan ini, nah ada 2 tangkai lagi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tangkai. Nah rimbun seperti ini teman-teman ya. Ini dendro ya, dendro warna kuning. Dan ini memang yang semacam ini anggrek aku semuanya rajin ya teman-teman. Ada beberapa ya, ada 7 pot itu semuanya kondisinya seperti ini. Jadi plantnya banyak, dan untuk tangkai bunganya ini sangat banyak banget. Nah cantik banget ini warna kuning, kuning berlidah apa ya, seperti bata, merah bata ya teman-teman ya, cantik banget. Tapi yang satu plant ini lebih ke warna hijau ya, warna hijau ya teman-teman ya. Kalau yang ini kuning, apa karena ini barusan mekar, tapi beda ya teman-teman. Kayaknya satu plant itu beda ya, warnanya tuh beda. Ini lebih ke kuning, kalau yang ini lebih ke hijau. Unik banget ya teman-teman kalau kita sering mengamati dari tanaman-tanaman ini. Jadi suka senang gitu. Ini juga cantik teman-teman, warnanya itu kuning dan bergradasi warna keunguan. Di sebelahnya tuh ada anggrek bulan yang jumbo banget. Ini sudah hampir 2 bulan ya, rimbun banget.
Ada teman-teman yang bertanya untuk pupuknya gitu ya. Kalau pupuknya ini saya hanya menggunakan limbah dapur loh teman-teman. Dari ini cucian air beras itu selalu aku tampung dan saya tambahkan untuk pupuk. Selain itu di halaman itu banyak dari tanaman lidah buaya yang juga bisa kita manfaatkan untuk pemupukan anggrek-anggrek ini. Teman-teman kalau lagi masak telur ya, cangkangnya ini juga jangan dibuang teman-teman ya. Karena cangkang telur itu banyak sekali mengandung zat kapur yang juga sangat bermanfaat untuk pengakaran ya. Dan masih ya banyak unsur yang lain yang terdapat di cangkang telur. Jadi teman-teman kalau lagi memasak dan menggoreng telur, cangkangnya jangan dibuang. Pokoknya ditempatkan atau ditaruh di dalam suatu tempat gitu ya teman-teman, dan bisa kita hancurkan. Setelah jadi tepung, ini bisa kita larutkan dalam air dan kita kasihkan di anggrek-anggrek kita ini. Ini anggrek bulan ya teman-teman, tapi ini yang medium ya, tapi rimbun banget dan kondisi akar batangnya itu sangat sehat banget ya teman-teman. Nah seperti ini, dan bunganya ini tahan lama banget ya teman-teman kalau sering kita berikan pupuk-pupuk ya, walaupun dari limbah dapur sekalian. Seperti air cucian beras itu kan kaya akan unsur dari zat atau dari protein, dari mangan, dari besi, dan juga ada itu dari B1, B3, B6, B12 ya. Jadi sangat bagus sekali untuk pemupukan anggrek-anggrek kita ini ya. Tapi juga bisa teman-teman ya, bagus juga digunakan pemupukan dari tanaman hias yang lain seperti aglonema, keladi. Pokoknya semua tanaman ini sangat bagus sekali bila diberikan pupuk dari limbah cair dari bekas cucian air beras. Jadi jangan sampai dibuang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin tidak sempat, kadang buru-buru ya, dan kita harus segera ya, maka teman-teman bisa menyediakan waktu untuk membuat tumbukan beras ya yang disimpan jadi tepung. Bila kita melakukan penyiraman, kita tambahkan dari tumbukan beras dan bisa digunakan untuk pemupukan anggrek-anggrek kita. Nanti anggrek kita itu akan rajin berbunga ya teman-teman, akan rajin dan warnanya itu bertahan lama. Nah ini sebenarnya anggrek bulan ini kan sudah sampai di sini ya teman-teman, maksudnya untuk kenopnya itu sampai di sini, tapi dengan adanya kita sering lakukan pemupukan ini akan memanjang nih teman-teman. Jadi ini ada sekitar berapa ya kenop yang tumbuh atau memanjang ya, seperti ini ya teman-teman. Dan anggrek ini kemarin tuh sudah mau layu teman-teman, tapi dengan kita lakukan pemupukan ya, hampir setiap hari itu kita kasih gitu loh teman-teman ya. Jadi dari unsur yang berbeda. Nah ini teman-teman yang saya katakan tadi untuk anggrek yang seperti yang kuning yang pertama tadi, ini ada yang warna hijau kekuningan ya, dan ini lagi. Nah cantik banget ya teman-teman. Dan anggrek dendro yang satu ini memang sangat rimbun sekali, dan dia itu juga full sun full rain. Jadi dia itu tidak rentan ya, dan terus melakukan pertumbuhan ya. Tunasnya banyak banget, dan setiap plant ini bermunculan dari bunga-bunganya yang seperti ini.
Nah, ini kemarin anggrek bulan ini sempat patah ya teman-teman, dan aku sambung lagi. Alhamdulillah tidak terjadi layu, dan akarnya ini saya tambahkan dengan sabut kelapa teman-teman, dan aku siram, dan ternyata warnanya ini juga bisa bertahan dan juga tidak terjadi layu. Alhamdulillah. Dan sayang banget teman-teman karena kenopnya ini masih banyak yang masih belum bermekaran ya. Nih lagi teman-teman, ada anggrek yang warnanya yang seperti tadi ya, kuning, tapi ini lebih ke warna hijau ya teman-teman ya. Dan yang paling di atas sana itu anggrek keriting ya teman-teman ya. Wah, itu nanti akan cakep banget teman-teman. Dan ini juga anggrek bulan, warnanya cakep banget nih teman-teman, dan diameternya itu sangat lebar sekali ya. Warnanya itu cakep, aku paling suka warna ini, dan bunganya diameternya itu sangat lebar-lebar. Kalau yang ini warnanya kuning ya teman-teman, ini juga dendrobium dan panjang banget nih teman-teman, sangat cantik sekali warnanya. Warnanya itu beda teman-teman dari anggrek-anggrek yang lain yang aku punya. Warnanya ini sangat sangat mempesona ya teman-teman. Dan tangkainya ini sangat panjang banget nih teman-teman, panjangnya ya. Ada juga anggrek trotol yang juga sangat cantik sekali teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, untuk pemupukan anggrek ini kita tidak harus terjadwal gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang ada limbah dapur yang kita manfaatkan ya, seperti cucian air beras, dan juga cangkang telur ya, dan juga ada teh ya teman-teman ya, yang habis dipakai itu sisanya bisa kita tambahkan air panas, dan juga setelah dingin nanti bisa ya kita gunakan sebagai pupuk anggrek ini. Ini juga yang warna kuning dan hijau tadi ya teman-teman ya, ini masih kondisi kenop. Ini biasanya rimbun banget teman-teman bunganya, dan cakep banget. Kalau ini berlidah ungu dan kelopaknya itu putih. Dan anggrek-anggrek ini udah saya tempel semua teman-teman di batangan kayu, dan kondisinya itu sangat rimbun-rimbun banget. Nah seperti ini, dan akarnya ini sudah sangat banyak sekali ya yang menempel di kayu. Jadi walaupun sekitar 2-3 hari kita tidak lakukan penyiraman, karena sudah kita tempel di kayu-kayu ini, maka anggrek-anggrek ini akan tetap ya terpenuhi akan air ya teman-teman. Dan anggrek-anggrek ini aku tempatkan di dekat kolam, karena untuk penyiraman itu terus terang aja mudah ya teman-teman ya, gampang. Dan juga air kolam ini secara tidak langsung juga merupakan pupuk untuk anggrek kita ini, karena air kolam itu juga mengandung kotoran ikan yang juga bagus ya untuk menutrisi tanaman-tanaman anggrek kita. Cantik banget ini teman-teman, warnanya ungu. Ini juga anggrek dendrobium. Nah teman-teman ya, terutama bagi para pemula yang seperti saya, jadi kalau ada limbah dapur ya
yang juga bisa dimanfaatkan, maka jangan dibuang ya teman-teman ya. Tapi juga jangan lupa disimpan sampai lama, nanti akan terjadi pencemaran bau teman-teman ya. Seperti air cucian beras itu kalau lebih dari 3 hari pastinya ini nanti akan menimbulkan bau yang kurang sedap ya. Jadi segera bila mana teman-teman melakukan penyimpanan untuk limbah-limbah dapur ini, segera saja untuk dilakukan pemupukan. Jadi walaupun tidak menggunakan dari pupuk-pupuk kimia, anggrek-anggrek ini juga bisa menjadi anggrek yang cantik-cantik, subur, dan juga rajin bunga, rajin berbunga, juga lebat daunnya ya teman-teman ya. Jadi jangan dibuang limbah-limbah dapur yang sisa dari kita memasak ya teman-teman, termasuk dari kulit-kulit buah-buahan ini kita bikin ya untuk pupuk ya, untuk anggrek kita ini. Nah tentunya bagi pemula memang lagi suka-sukanya ngerawat anggrek ya, semoga tanamannya juga sebagus yang diinginkan teman-teman semuanya. Oke teman, kita hanya sharing aja ya teman-teman, kita sharing dan saling memberikan apa ya namanya info ya, dan juga memberikan semangat satu dengan yang lainnya. Semoga teman-teman dengan sharing ini makin semangat lagi ya untuk berkebun, karena sesungguhnya berkebun itu sangat menyehatkan ya, dan juga bisa membahagiakan, meningkatkan imun ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sedikit waktu ya, sekitar 5 menit 10 menit ya, kita berkebun itu sudah menjadikan pikiran kita tuh jadi fresh lagi, semangat lagi. Oke, sampai jumpa, karena saya akan segera ya berangkat untuk ke luar kota ya, untuk menjenguk saudara. Mohon doanya ya teman-teman dan pemirsa semuanya, saya selalu diberikan kelancaran ya, dan juga sehat ya, juga selamat tentunya sampai di tujuan dan bisa juga sampai di rumah ya tanpa kurang suatu kata. Oke, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya ya teman-teman untuk kegiatan dan aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa lagi, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.